Hai puding lovers, selamat datang di dapur Diana. Di video kali ini aku mau berbagi dua kreasi puding kekinian yang cocok banget dijadikan ide jualan. Nah, kalau penasaran, yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama, aku mau bikin puding stroberi susu coklat. Untuk bahan-bahannya sudah tertera di samping ya teman-teman, bisa di screenshot atau lihat di deskripsi box. Nah, seluruh bahan kita masukkan, lalu kita aduk merata. Terakhir kita tambahkan 1300 ml susu cair dan kita aduk merata, lalu ini siap untuk dimasak. Dimasak menggunakan api sedang sambil lalu terus diaduk. Kalau sudah mendidih, kita matikan api kompornya. Nah, dalam keadaan panas kita ambil sebanyak 400 ml adonan ke dalam gelas takar. Kemudian akan kita tambahkan sebanyak 2 bungkus bubuk pop ice rasa stroberi. Ini diaduk merata. Kalau udah, selanjutnya kita siapkan cetakan putu ayu dan kita tuangkan sebanyak 3/4 dari cetakan. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Untuk motif yang kedua aku gunakan motif bunga seperti ini. Tuangkan adonan sebanyak 3/4 dari cetakan. Lalu untuk lapisan kedua, saat lapisan pertama sudah mulai berkulit, aku ambil adonan puding susu dan ini tanpa dikasih pewarna dan perasa ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan sekitar 2 sendok makan sebagai lapisan yang kedua ya teman-teman. Nah, untuk lapisan yang ketiga sebanyak 400 ml adonan aku tambahkan 2 bubuk pop ice rasa coklat. 2 bungkus maksudnya ya. Lalu tambahkan pasta coklat secukupnya sekitar 1 sendok teh. Kalau nggak ada boleh di skip. Lalu kemudian dalam keadaan masih panas, ini kita langsung tuangkan ya teman-teman, dan lapisan puding putihnya juga udah mulai berkulit ya. Nah, untuk sisa adonannya ini aku tambahkan 2 bungkus bubuk pop ice rasa stroberi dan juga pewarna merah ya teman-teman, supaya warnanya lebih tegas dari warna yang warna dasar tadi ya. Kemudian ini akan aku tuangkan ke dalam puding mika atau mika puding bulat seperti ini ya teman-teman. Ini nggak usah sampai penuh, cukup setengah dari cetakan pudingnya atau mika pudingnya. Nah, untuk motif yang kedua aku masukkan ke dalam mika kotak seperti ini ya. Ini juga setengah dari cetakannya aja. Nah, ini pudingnya udah ngeset. Kemudian ini aku keluarkan menggunakan bantuan tusuk gigi. Hasilnya cantik banget, antara lapisannya menempel dengan sempurna. Nah, ini bisa kita letakkan di atas puding mika seperti ini ya teman-teman. Nah, hasilnya cantik banget. Kemudian untuk puding yang mika bulat juga udah ngeset, ini bisa kita letakkan juga ya teman-teman di atasnya seperti ini. Hasilnya cantik banget. Nah, untuk menambah supaya tampilannya makin bagus dan rasanya juga makin enak, aku tambahkan selai stroberi di bagian tengah seperti ini. Nah, ini warnanya makin cantik banget kan. Oke, kemudian untuk yang mika kotak bisa juga diisi dengan motif seperti ini ya teman-teman, dan kita beri selai stroberi di bagian tengah. Lalu kita straples supaya ini tidak terkontaminasi oleh lalat atau binatang lainnya. Bisa juga diberikan stiker ya teman-teman supaya makin cantik. Nah, ini mau aku cobain. Bismillah. Rasanya enak banget. Perpaduan rasa stroberi, susu dan juga coklat bener-bener sempurna banget. Ini wajib banget dicoba ya teman-teman. Insya Allah dijamin ini bakalan laris manis banget karena rasanya bener-bener enak. Oke, selamat mencoba di rumah. Nah, untuk kreasi puding yang kedua aku mau bikin puding taro susu coklat. Nah, ini juga sama ya teman-teman, untuk motifnya sama, hanya saja rasanya aku bikin dengan variasi yang berbeda. Langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk resep pembuatan puding dasarnya ini sama dengan pembuatan puding stroberi susu coklat tadi ya. Kita masukkan semua bahan-bahannya, nanti bisa dicek di deskripsi box. Lalu terakhir kita tambahkan 1300 ml susu cair dan ini diaduk merata lalu siap dimasak. Nah, ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya supaya tidak meluap. Nah, dalam keadaan panas kita ambil sebanyak 400 ml adonan, lalu kita tambahkan 2 bungkus pop ice rasa taro. Nah, ini diaduk merata. Kalau udah merata, kemudian kita akan tuangkan ke dalam cetakan kue putu ayu. Nah, ini dituang sebanyak 3/4 dari cetakan ya teman-teman. Lakukan sampai semua
semuanya selesai. Nah, untuk lapisan yang kedua aku gunakan adonan puding susu tanpa diberi pewarna atau perasa ya. Nah, ini sekitar 2 sendok makan. Dan untuk lapisan yang ketiga ini aku tambahkan dengan 2 bungkus atau 2 saset coklatos rasa coklat. Maaf, maksudnya pop ice rasa coklat, dan 1 sendok teh pasta coklat. Nah, kemudian kalau udah diaduk merata, kita tuangkan ya teman-teman ke dalam cetakannya sampai penuh. Pastikan lapisan yang kedua ini sudah berkulit dan puding yang akan kita tuangkan ini dalam keadaan panas. Nah, untuk sisa pudingnya aku tambahkan 2 bungkus bubuk taro dan juga pewarna ungu. Lalu kemudian ini aku masukkan ke dalam mika kotak seperti ini ya. Ini kita tuang sebanyak setengah dari mikanya ya teman-teman, lalu diamkan sampai ngeset. Nah, untuk puding taro coklatnya ini udah ngeset, lalu kita keluarkan dengan menggunakan bantuan tusuk sate. Nah, hasilnya cantik banget teman-teman. Lalu kita letakkan di atas puding mika. Nah, lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, untuk satu resep ini hasilnya tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Nanti aku cantumin di deskripsi ya untuk estimasi modal dan pendapatannya. Nah, kemudian ini aku tambahkan dengan selai blueberry di bagian tengah seperti ini. Sekarang mau langsung aku cobain ya. Bismillah. Ini rasanya enak banget. Perpaduan antara rasa taro, susu coklat, dan juga selai blueberry bener-bener seger dan rasanya bener-bener juara banget ya teman-teman. Nah, ini bisa dikemas seperti ini, lalu ditutup untuk mikanya dan diberi strapless, juga diberikan stiker. Nah, ini makin cakep ya teman-teman. Bisa dijual dengan harga 2.000 atau 3.000-an sesuai dengan daerah masing-masing. Nah, ini tambahkan selai blueberry di bagian tengah ini ya teman-teman, supaya tampilannya makin cantik. Nah, seperti itu dia resep dan tutorialnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa.